Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina wa nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan kita juga sebagaimana diberikan nikmat, tapi juga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat yang tidak disyukuri itu akan berujung dengan malapetaka dan penyesalan. Sebaliknya, ujian yang disabari itu akan berujung dengan kenikmatan. Jadi enggak hanya bisa kita merasa gembira dan merasa nyaman dengan nikmat yang Allah kasih. Karena nikmat yang Allah kasih kepada kita, kalau tidak diiringi dengan rasa syukur, dengan ekspresi syukur yang tepat, justru nikmat itu akan sedikit demi sedikit membawa kita kepada kehancuran. Dan ketika waktu kehancuran itu Allah tetapkan, maka kita hanya bisa menyesal dan menjadi orang yang rugi. Baik itu secara personal maupun secara sebuah bangsa. Kalau bangsa ini diberikan nikmat kemerdekaan, bangsa ini diberikan nikmat untuk bisa keluar dari banyak masalah, banyak tekanan, banyak peristiwa-peristiwa besar termasuk pada tanggal 30 September dan seterusnya. Lalu kita tidak mampu mensyukurinya dengan ekspresi syukur yang benar, maka justru nikmat-nikmat yang sudah banyak Allah berikan kepada bangsa ini akan diganti menjadi kebinasaan dan malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Jadi ini bukan sekedar wacana, bukan sekedar nakut-nakuti, bukan sekedar persepsi subjektif. Tapi ini udah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Makanya Al-Quran sendiri yang maha benar selalu mengangkat sejarah sebagai contoh. Padahal Allah cukup mengatakan jangan kayak gitu. Artinya apa yang Allah larang itu udah pasti rugi. Tapi kenapa Allah habis bilang jangan kayak gitu, Allah bilang seperti orang-orang sebelum kalian yang pernah begini lalu mereka merugi. Karena Allah ingin kita belajar dari sejarah. Dulu ada satu negeri yang sangat subur di Yaman. Negeri itu sampai diistilahkan dengan baldatun thayyibatun. Baldatun yang negeri yang thayyibah, yang semua yang tumbuh itu adalah baik. Enggak ada yang enggak baik. Tapi tiba-tiba berubah menjadi sebuah negeri yang berwarna hitam. Karena Allah hanguskan negeri itu dengan kebakaran yang luar biasa. Tapi kalau kita baca sejarah, itu bukan kebakaran karena human error. Allahu alam, tapi ini adalah salah satu bentuk kemarahan Allah kepada mereka. Ini artinya kita belajar untuk berekspresi tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik kita secara pribadi maupun kita secara bangsa, supaya Allah Subhanahu wa taala mendawamkan nikmat itu untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan atau obrolan kita pada pertemuan sebelumnya, yang waktu itu saya sempat bahas dengan tema diam. Kebenaran setelah pembahasan dengan tema diam ini, ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di sosial media, terutama di komen postingan-postingan saya, yang menurut saya belum tuntas pemahamannya. Sehingga muncullah komen-komen yang ada yang sifatnya bertanya, ada yang sifatnya menyimpulkan. Kalau yang sifatnya bertanya buat saya itu sangat fair.
karena namanya orang nggak paham maka dia bertanya. Tapi kalau yang sifatnya menyimpulkan lalu keliru, buat saya harus diluruskan. Nah, dari pembahasan diam atau pembahasan sabar atau pembahasan mengalah atau pembahasan jangan membalas keburukan dengan keburukan dan seterusnya, saya melihat kadang-kadang sebagian dari kita memahaminya tidak utuh, memahaminya tidak kondisional. Tetapi mengeneralisir pemahaman itu dalam kasus apapun. Dan ini tidak berlaku dalam Islam. Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya dawabit, detail. Detail masalah. Masalahnya apa dulu? Sehingga nggak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbeda. Kecuali hikmah ya. Kalau hikmah boleh. Hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh, hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum dikaruniai anak. Apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Kebun saya kering. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara. Dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa. Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh, tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah, pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin, ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak, diam itu adalah baik. Diam itu justru cara kita membela diri, gitu kan ya. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar kalau nggak boleh diam terus kita ngapain. Karena ada orang bilang kita nggak boleh diam, tapi dia juga nggak ngerti ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah, ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. Itu hanya berlaku kalau yang dicela, difitnah, dibully, dihina, apalagi dicaci, di hate speech adalah personal pribadi kita. Berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi kita. Walaupun tetap kemarin saya tegaskan pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon. Seperti yang saya cerita ada Rachel dia merespon. Tapi dengan cara agak easy going, santai gitu. Nggak terlalu emosional. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan. Tabayun bahasa yang sering kita dengar. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah. Atau ada orang ya, jangan kita lah ya. Kalau dalam kasus ini ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung. Kita harus memaklumi karena dia manusia biasa selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap. Tapi di antara semua pilihan sikap itu ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain atau ada anggapan lain mengatakan ini pilihan yang terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya nggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita,
bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi. Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang terzolimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur. Ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, nggak punya suami tapi punya anak, Maryam diam. Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya, sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali, dua kali, setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan, sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama. Bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah gak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb. Sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung. Pokoknya dengan segala keluasan makna Rabb. Kalaupun gak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rabb. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Di sini ada cerita yang berkaitan dengan tema kita. Karena menjelaskan sesuatu dengan cerita itu kayaknya akan jauh lebih universal. Surat Ali Imran ayat 181.
181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Nah, sebelum kita baca terjemah, saya pengen ceritain dulu sedikit adegan yang berkaitan dengan ayat ini. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq lagi main ke sebuah kawasan atau ke sebuah pasar tempat orang-orang Yahudi ngumpul. Jadi kayak di Madinah itu kan ada orang Islam sama orang Yahudi kan hidup berdampingan. Cuman seringnya orang Yahudi ini bikin masalah. Mereka membatalkan perjanjian, mereka mengganggu kaum muslimin, mereka menyebarkan fitnah, termasuk salah satunya fitnah Aisyah selingkuh. Akhirnya satu demi satu kabilah Yahudi itu kemudian diusir oleh Nabi karena berkali-kali melanggar perjanjian. Maka jadilah kota Madinah itu hanya tinggal kaum muslimin saja. Tadinya Islam di Madinah itu sangat berdampingan dengan orang Yahudi. Karena dasarnya Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Nggak mau ngerecokin orang, nggak mau ganggu orang. Itu Islam banget tuh. Islam nggak mau ganggu orang, Nabi itu paling nggak enak ngerepotin orang. Itu tuh Islam banget. Tapi juga Islam punya prinsip. Dia punya hal yang buat dia itu nggak bisa ditawar. Salah satunya adalah kehormatan. Apalagi yang berkaitan dengan kehormatan perempuan. Kemudian masalah ideologi, hal-hal yang akidah, syariah, sehingga muncullah kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan cara agama kalian, kami dengan cara agama kami. Bisa nggak kayak gitu kita hidup? Nggak usah saling mengganggu. Bisa, oke. Tanda tangan perjanjian, jalan beberapa lama. Ternyata dilanggar sama orang Yahudi. Sekali dibiarin, diminta pertanggungjawaban 2 kali, kemudian Nabi menuntut 3 kali. Udah berkali-kali sampai puncaknya yang paling parah misalnya kayak membunuh, mempermalukan perempuan muslimah, ini udah nggak bisa ditawar. Makanya diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu kaum Yahudi masih berdampingan dengan Nabi. Satu hari Abu Bakar datang ke tempat main atau nongkrongnya orang Yahudi lah. Kayak kafenya Yahudi lah mungkin atau restorannya Yahudi gitu kan. Mereka lagi nongkrong. Datang Abu Bakar situ. Tadinya Abu Bakar datang niatnya baik, pengen silaturahim. Bukan silaturahim ya. Pengen temenan lah.
Karena sebetulnya silaturahim dalam makna aslinya hanya berlaku untuk keluarga. Sebutlah dengan bahasa kita silaturahim. Pengen silaturahim sama beberapa tokoh Yahudi, salah satunya bernama Fanhas. Nah, ketika sampai di tempat Fanhas nongkrong, Abu Bakar datang, terus Abu Bakar duduk dengan Fanhas. Abu Bakar ngobrol gitu sama Fanhas. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Soalnya Fanhas ini siapa? Fanhas ini tokoh agama Yahudi yang memiliki ilmu sejarah yang bagus tentang nabi-nabi sebelumnya, yang dia membaca Alkitab, yang pasti di dalam Alkitab itu disebutkan tentang Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar ngobrol dengan Fanhas, baik-baik sih ngobrolnya. Fanhas, kamu tahu kan Islam itu benar? Kamu tahu kan Muhammad itu utusan Allah sesuai dengan yang kamu baca di dalam literasi kamu? Kata Fanhas, ya emang kenapa? Terus kenapa kamu gak ikut aja, gak beriman? Cuma nanya doang gitu, bukan maksa. Apa jawaban Fanhas? Bagaimana saya mau mengikuti sebuah agama yang Tuhannya itu miskin, yang Tuhannya itu fakir, dan dia membutuhkan harta dari kita. Ketika dia berfirman, "May yuqridullaha qardhan hasana." Itulah bedanya orang yang kufurnya kufur fikrah, intelektual, dengan kufur karena dia nggak paham. Kalau orang yang kufur nggak paham, kita toleran banget. Orang-orang yang nggak suka dengan syariah karena dia nggak paham, kita toleran banget. Ya udah nggak apa-apa, nggak maksa. Dia nggak mau menjalankan syariat nggak apa-apa. Tapi kalau dia mempengaruhi orang lain dengan sebuah propaganda, dengan framing negatif, dengan hal-hal yang membentuk opini publik yang salah, nah ini dalam Islam perlu diluruskan. Kalau di dalam masyarakat lingkungan bangsa kita tuh kayak beberapa tokoh sekuler liberal, salah satunya yang kemarin sempat ramai bilang menghafal Quran udah nggak penting gitu kan. Ya mungkin dia kurang baca sejarah juga menurut saya, padahal itu sejarah yang paling simpel sih, nggak harus jadi ahli. Bahwa di masa Nabi selain udah ada penghafal Quran, Nabi juga menyuruh sahabat untuk menulis Al-Quran. Udah ada penghafal Quran banyak, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada banyak sahabat penghafal Quran yang hidup di masa Nabi. Tapi tetap aja Nabi nyuruh nulis Al-Quran. Atau sebaliknya, udah ada yang nulis tapi tetap aja Nabi memotivasi mereka menghafal Al-Quran. Jadi ada yang menghafal, ada yang menulis. Cuman belum dijilid kayak gini. Ini namanya mushaf. Kalau belum dijilid namanya nuskhah. Kalau udah dijilid namanya mushaf. Sudah satu jilid. Sehingga dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, An-Nas udah ada di sini semua gitu. Baik berbentuk fisik ataupun berbentuk platform digital kayak yang di handphone dan seterusnya. Dulu di masa Nabi belum dijilid, masih lembaran-lembaran yang terpisah. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah pohon, ada yang ditulis di batu. Sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan Al-Quran nggak utuh 30 juz. Lagian kan Al-Quran belum turun 30 juz kan? Baru turun sejuz, 5 juz, 10 juz, kan bertahap tuh. Sampai akhirnya turun total sebelum Nabi wafat 30 juz. Sehingga sahabat kalau baca Quran ada yang cuman di rumahnya itu 2 lembar. Ya udah itu aja terus yang dibaca, soalnya dia nggak hafal. Ada sahabat yang baca Quran 1 juz, ya udah itu aja yang dihafal, yang dibaca. Baru kemudian dijilid pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Kata Umar, ya Abu Bakar, kenapa nggak kita jilid aja Al-Quran supaya nggak berceceran di mana-mana? Kata sahabat yang lain, ya Umar, gimana kita mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Ini pertanyaan sering muncul kan sekarang. Ngapain kita lakukan sesuatu yang nggak dilakukan Nabi? Kata Umar, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi akan mengatakan ini baik. Kalau bahasa orang yang lebih fanatik lagi sekarang, tapi kan Nabi nggak melakukan. Seandainya itu baik, kenapa Nabi nggak ngelakuin? Berarti apa yang Nabi nggak lakuin berarti nggak baik. Nah ini nih pemikiran nggak terbuka. Umar itu orang yang sangat open minded banget. Sehingga dia banyak nyampein gagasan-gagasan yang justru kayak sesuatu yang baru gitu di zaman itu. Lalu akhirnya setelah disyurakan oleh para sahabat, mereka sepakat bahwa ini baik, maka dilakukanlah proses penjilidan Al-Quran pertama di masa Abu Bakar. Kemudian diulangi lagi, lebih teratur lagi di masa
Utsman bin Affan, karena di masa Utsman itu ada semacam polemik soal tata cara membaca Al-Quran karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, lalu mereka salah dalam membaca ayat-ayat secara huruf, secara baris. Kalau baris saja masih mending, ini hurufnya salah. Kenapa huruf bisa salah Ustadz? Karena dulu Al-Quran itu tulisannya nggak ada titik. Kalau sekarang kita nyebut Arab gundul itu nggak ada baris ya. Kalau dulu tuh lebih gundul lagi. Bukan hanya nggak ada baris, tapi nggak ada titik. Jadi shin dengan sin itu sama-sama nggak punya titik. Shad dengan dot itu sama, nggak ada titik. Lo dengan to sama, nggak ada titik. Ba, ta, sa sama, nggak ada titik. Jadi linusabbita bihi fuadak bisa dibaca linubayyina bihi fuadak. Jauh kan? Linusabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hatimu dengannya. Bisa dibaca linubayyina bihi fuadak, untuk kami perjelas maksud di dalam hatimu dengannya. Itu jauh banget perbedaannya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Akhirnya banyak orang non-Arab yang masuk Islam di masa Utsman salah membaca huruf. Jadilah Al-Quran itu agak banyak kesalahan. Dan itu rame yang membaca dengan cara yang salah. Akhirnya Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan lagi cara baca yang tadinya 10 huruf menjadi 1 huruf. 1 huruf menjadi 10 qiraat dan seterusnya, itu pokoknya rumit lah pokoknya. Sejarahnya rumit. Intinya di zaman Nabi itu udah ada smartphone dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran. Atau kenapa tetap dianjurkan menghafal Quran? Ini jawaban paling logis menurut sejarah. Belum lagi nanti ada jawaban dari sisi spiritual. Bahwa menghafal Quran itu fadilahnya luar biasa. Kita tuh dapat mahkota di padang mahsyar. Hanya orang yang tidak beriman atau ragu dengan janji Allah dan Rasul yang gak peduli dengan hal kayak gini. Bahwa nanti dia akan pakai mahkota cahaya di padang mahsyar, dia bisa menyelamatkan 10 keluarganya. Gak bisa nyelamatin saudara kita, keluarga kita 10 orang dengan membawa smartphone. Di padang mahsyar, ya Allah, di smartphone saya nih ada Al-Quran, boleh gak saya selamatin keluarga saya? Jangankan keluarga, mantan aja gak bisa. Coba gimana? Jadi memang ada fadilah tertentu, walaupun kita mungkin yang ngomong kayak gini juga belum tentu hafal Al-Quran dengan ayat yang banyak. Tapi setidaknya saya tuh selalu respect banget sama yang menghafal Quran dan menganjurkan. Sampai anak saya sekarang 3-3-nya sekolahnya khusus tahfiz. Karena saya berharap mereka gak seperti saya, yang baru serius ngafal Quran pas udah gede. Mereka harus tuntas dulu Al-Quran, sisanya boleh belajar sains, belajar apapun lah. Kan dulu ulama-ulama saintis Islam itu hafiz ya rata-rata ya. Jadi kayak ngafal Quran tuh bukan buat mereka, bukan karena mondok, bukan jurusan agama. Itu emang udah kayak jadi jadi budaya yang soleh di antara masyarakat Islam. Aisyah pondok tahfiz, Maryam pondok tahfiz yang pulangnya sebulan sekali. Yang saya cerita, saya juga kadang-kadang bete gitu, gak bisa ketemu anak, tapi harus sabar. Yahya masuk TK tahfiz. Yang dari TK itu udah mulai belajar tahsinnya pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Dia menghafal huruf pakai bahasa Arab. Yang saya pernah sekali tampilin di YouTube ya, yang alifun Allah kayak gitu-gitulah. Saya juga nggak hafal, dia hafal. Artinya saya respect banget dan berharap banget anak-anak menghafal Quran untuk nyelamatin saya nanti di akhirat gitu. Karena saya ngerasa kayak siapa tahu kalau saya belum pantas masuk surga dan belum cukup amalnya, disyafaatin oleh pastinya setelah Rasulullah SAW adalah anak yang hafiz. Gak bisa pakai smartphone, gak bisa pakai Google Drive untuk menyelamatkan keluarga kita di padang mahsyar. Apalagi dapat mahkota. Tapi menyimpannya di smartphone, Google Drive boleh-boleh aja, ikhtiar kita untuk memudahkan mendapatkan Al-Quran ketika mau dibaca. Gak masalah pakai smartphone, cuman menghafal dia pasti punya kelebihan sendiri. 1 huruf yang dihafal itu pasti beda. Nah ini adalah orang-orang yang pemikirannya membahayakan, ngaco. Nah Fanhas sama. Orang-orang yang tidak beriman tapi dia mempengaruhi orang lain dengan kesalahpahaman terhadap kebenaran. Itulah Fanhas. Sehingga dia mengatakan Allah itu fakir, kami itu kaya. Dan itu bukan kata saya loh ya, kata Fanhas.
Orang-orang yang awam kan gampang percaya yang gini-gini. Karena Allah berfirman, "May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira." Siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berlipat ganda. Kalimatnya meminjam. Makanya saya kan pernah posting, yuk kita pinjamkan harta kita kepada Allah. Ada yang komen kan, Allah kok minjam. Ini Ustadz makin lama makin aneh ngomongnya, ngelantur ke sana kemari. Itu bukan kata-kata saya, kata Al-Quran. Tapi kalimat meminjam di sini bukan Allah nggak punya harta. Apa maksud dari kalimat meminjam di sini? Allah pengen ngejamin bahwa harta kita itu nggak hilang, cuma dipinjam bentar, entar dibalikin lagi. Itu maksudnya. Kalau Allah minta kan berarti hilang dong. Kalau Allah pinjam entar dibalikin lagi, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Ditambah lagi ada kalimat Allah ngebalikinnya nggak sesuai dengan yang dipinjam, dibalikin berlipat kali, berkali lipat. Karena tadi kebalik jadi kebalik juga kata-katanya, dibalikin berkali lipat. Nah di situ juga dikritisi sama si Vanhas. Kata Vanhas, kalau gitu Allah menggunakan sistem riba dong. Kan kita nggak boleh riba. Allah melarang kita riba, tapi dianya sendiri pakai cara riba. Gara-gara dia lagi butuh duit, gak punya harta, minjam ke kita biar kita mau, akhirnya dia pakai cara riba. Gak fair dong Allah kalau kayak gitu. Marah Abu Bakar. Langsung ditonjok sama Abu Bakar Vanhasnya. Gubrak. Wah, Abu Bakar aja yang selama ini kalem, diam aja. Orangnya sabar kalau dirinya yang, kebayang gak ketika di Mekah Abu Bakar itu dikeroyok orang gara-gara ngebelain Nabi. Sampai saking dahsyatnya mereka mengeroyok Abu Bakar, itu wajah Abu Bakar tuh hancur dan gak dikenali. Kamu siapa Abu Bakar? Kok jadi gitu? Mukanya tuh hancur. Abu Bakar terima digituin. Tapi ketika Allah dihina sama Vanhas, wah itu digebukin terus-terusan sama Abu Bakar. Sampai Vanhas dibela rame-rame, terus Abu Bakar pulang. Vanhas datang ke Rasulullah SAW bilang, ya Muhammad, lihat nih apa yang dilakukan sahabat kamu kepada saya. Ini yang kamu bilang Islam, yang katanya damai segala macam. Siapa yang melakukan itu? Abu Bakar. Rasulullah aja nggak percaya. Abu Bakar? Kalau Umar, Nabi percaya. Karena Umar kan orangnya tegas, keras kan. Ghalidun syadid, itu julukan Umar. Keras dan tegas, Umar. Sampai ada yang datang ke rumah Umar nanya tentang satu masalah. Kata Umar, kenapa kamu tanya ke saya? Kan ada Rasulullah di tengah-tengah kita. Jadi nggak boleh nanya fatwa hukum tentang agama kepada seseorang ketika ada Nabi di situ, tuh nggak boleh. Salah fatal. Sama kayak kita ada ulama, nanyanya yang bukan ulama, nggak boleh nanya ke ulama aja. Makanya ketika kita nanya tentang agama bukan ke ulama, padahal di bangsa Indonesia ini banyak ulama, kita tuh udah salah. Jadi nanya aja udah salah, pasti jawabannya lebih salah. Walaupun benar tetap salah. SOP-nya nggak kayak gitu. Nah ada orang datang ke Umar nanya tentang agama. Kata Umar, kenapa kamu nggak nanya ke Rasul? Masa nanyanya ke saya? Kata dia, saya udah datang ke Rasul. Terus apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul saya nggak berkesan. Maksudnya kayak bukan itu yang saya harapin. Dia kayak maksa gitu, pengen jawaban sesuai harapan dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nanya pengen nemu jawaban sesuai harapan. Kalau nggak nemu nanya lagi ke ustadz yang lain. Sampai nemu yang mengatakan, oh udah ini halal. Baru dia bilang, tuh kan kata saya juga. 9 ustadz bilang haram, 1 ustadz bilang halal, dia ambil yang 1. Nah ini masih mending lah sesama ustadz. Ini mah Rasul. Rasul udah kasih jawaban, tapi saya nggak cocok gitu. Makanya saya tanya kepada kamu. Menurut saya kamu bijak. Dipuji-puji Umar. Apa yang dilakukan Umar? Kata Umar, ya udah tunggu sebentar ya. Dia masuk, keluar bawa pedang. Udah dihunuskan pedangnya. Bukan bawa pedang dalam sarungnya, dihunuskan pedangnya. Ini nih jawaban saya nih, langsung kabur tuh orang. Itu Umar. Karena Umar tersinggung, dianggap sebagai orang bijak sementara Rasul aja ditolak. Itu penghinaan buat Rasul dan penghinaan buat Umar sendiri. Makanya Umar langsung ngeluarin pedang, orangnya kabur. Tapi ini yang melakukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang yang gak pernah dikenal, pernah mukulin orang. Satu-satunya yang pernah dipukul Abu Bakar itu cuma berhala. Ketika dia masih kecil, diajak ayahnya untuk ngelilingin tawafin berhala. Ayahnya yang tawaf, Abu Bakar duduk nungguin. Pas ayahnya udah pergi, berhala itu dilemparin sama Abu Bakar. Lo ngapain sih orang-orang tawaf ke lo, padahal gak bisa ngapa-ngapain. Itu Abu Bakar, salah satu sahabat, walaupun sedikit sekali jumlahnya, sahabat yang gak pernah syirik bahkan di masa sebelum Islam, Abu Bakar salah satunya.
Abu Bakar, Khadijah, Ali. Ini orang-orang yang dari sebelum Islam pun mereka nggak pernah syirik, nggak pernah nyembah berhala. Tapi yang lain pernah lalu bertaubat dan masuk Islam, kemudian menjadi lebih baik. Abu Bakar yang melakukan. Rasulullah, Abu Bakar, dipanggil Abu Bakar. Lalu Nabi nanya baik-baik karena ini Abu Bakar nih, orang yang wibawa, orang yang baik hati, orang yang lembut. Gak boleh langsung dipercayai aja nih omongan, apalagi nih Fanhas yang ngomong. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, ini perbuatan kamu? Ya Rasulullah. Nabi kaget. Jadi itu bukan hoax. Benar nih Abu Bakar nonjokin orang, gebukin orang. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna aduwallah qala qawlan aziman annallaha faqirun wa annahum anillahi aghniya. Ya Rasulullah, sesungguhnya musuh Allah ini mengatakan satu kalimat yang sangat fatal, yang sangat buruk tentang Allah. Dia bilang Allah itu fakir dan mereka itu kaya dan tidak butuh kepada Allah. Maka ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Rasulullah nanya ke si Fanhas, Fanhas, benar kamu bilang Allah fakir? Enggak, namanya juga orang Bani Israel. Enggak semua Yahudi itu kayak gitu. Karena ada Yahudi yang lurus dulu, enggak tahu sekarang. Tapi umat Yahudi kan Nabi Musa Yahudi yang membawa agama Yahudi. Kemudian nanti ada keluarga Nabi Musa yang Yahudi, termasuk sampai Zakaria, Imran Yahudi kan. Jadi bukan agamanya, Bani Israel lah yang paling bawel itu. Ternyata dia bohong, dia bilang enggak. Wah Abu Bakar udah mukulin saya, sekarang dia memfitnah saya. Muhammad, beginikah didikanmu terhadap sahabatmu? Rasulullah bingung, mana yang benar nih? Abu Bakar mukul Fanhas. Tapi Fanhas bilang, saya enggak mengatakan hal yang kayak gitu. Saya disakitin sama Abu Bakar. Abu Bakar itu emang benci sama saya sejak dulu. Akhirnya ketika Nabi tidak bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah, turunlah ayat ini. Allah mendengar pembicaraan orang yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Dengan segala macam kemarahan Allah juga marah tuh. Di sini Allah kayak bilang, aku juga marah, bukan Abu Bakar doang, kata Allah. Jadi Abu Bakar kayak dibela gitu sama Allah. Abu Bakar, bareng kita marah sama dia. Gitu. Kan keren ya Abu Bakar ya di situ ya. Sampai Allah mengatakan apa tadi ayatnya teh? Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami balas ucapan mereka dengan kalimat dzuqu adzabal harik, rasakan azab yang membara. Itu tuh ancaman Allah kepada Fanhas nanti di akhirat. Artinya Allah tuh merestui Abu Bakar marah. Allah merestui Abu Bakar marah. Tapi kita jangan buru-buru menyimpulkan ini terus kita langsung take action ya. Wah ini bahaya, gue tonjokin aja nih. Jangan, karena ini nih Fanhas. Yang kita hadapi kan bukan Fanhas kan, beda-beda kan. Ada yang namanya mungkin dia pakai nama Abu atau apalah kayak gitu-gitu kan. Ini nggak boleh difanhasin. Karena kalau dia difanhasin nanti jadi rame, Islam malah yang jelek juga kan. Makanya ya hadapi aja dengan argumentasi ilmiah, hadapi aja dengan penjelasan yang meluruskan persepsi kepada masyarakat, gak usah terpancing. Biarkan harusnya hukum yang bergerak di situ, karena emang kewajiban seorang yang memegang hukum, penguasa. Kalau dia nggak mengambil tindakan hukum, dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dalam arti membiarkan orang menghina Allah, Rasulullah, agama Allah. Membiarkan saja dosa karena dia mampu untuk mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Suka nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyeleneh tentang agama. Asalnya dari Irak. Dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa, nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah syubhat. Makanya ada istilah raddus syubhat, menolak membantah syubhat-syubhat tentang agama. Ada yang mengatakan misalnya ternyata melakukan hubungan walaupun tidak halal, tidak resmi, tidak dalam akad nikah, asalkan sama-sama rela, itu sesuatu yang dibolehkan. Ini namanya syubhat, menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah sebuah bangsa atau masyarakat. Di zaman Umar ada orang kayak gitu.
Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. Selebgram terlalu ganteng dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah Rifat C. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya. Nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu. Tentang dia di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, Ci. Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim. Digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi. Karena rambutnya udah habis kan, malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua, yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus dibiarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar. Karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah, ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah, akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, ini lihat nih ayatnya kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, sama omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Apa? 2. 1.
kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. 2, kalau kamu nggak ngerti ayat itu harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah. Orang sampai ragu nggak mau lagi baca Quran. Orang menganggap Al-Quran itu nggak otentik segala macam. Itu kan banyak kan obrolan orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama, maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuha. Itu terjadi. Nah, Vanhas kayak gitu banget. Yang nyebarin fitnah tentang agama Allah. Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Abu Bakar itu apa? Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan, masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu, nangis, dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim, digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo nggak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo, ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral, kalian nggak punya akhlak kepada perempuan, nggak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, 2 pilihan. 1 pergi, 2 perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut, perasaan marah, itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta, sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini membentur-benturkan 2-3 hal yang sebetulnya tiga-tiganya baik. 1, roja, mengharapkan surga, itu baik, bagian dari iman. 2, khauf, takut neraka, itu juga bagian dari iman. 3, mahabbah, cinta kepada Allah, itu juga bagian dari iman. Tiga-tiganya emosional, perasaan. Ternyata iman itu juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita beriman.
Apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya, perasaan. Sudah berimankah pikiran kita? Artinya pikiran kita itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah terus. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti pikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? Sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya? Termasuk perasaan. Sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina, orang yang tidak marah ketika Allah dihina, Rasulullah dicela, itu tuh berarti imannya, perasaannya belum utuh keimanannya. Saya nggak bilang nggak beriman ya, karena itu terlalu ekstrim menuduh orang tidak beriman. Tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya, belum baik keimanannya. Karena harusnya dia marah. Cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah. Gimana cara kita mengekspresikan marah. Marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional. Gak bisa digeneralisir. Tapi marah harus. Tersinggung harus. Coba kalau ada yang menghina ibu kita, marah gak? Marah pasti, gak mungkin gak marah. Salah gak kita marah? Nggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan. Waktu kecil dulu kan suka gitu kan. Ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu nih gitu kan ya. Akhirnya kita, wah lu menghina ayah gua. Akhirnya berantem, waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin gak sih masa-masa kayak gitu? Udah gak ada ya? Kalau yang milenial mungkin gak ngalamin. Kalau saya kan sebelum milenial, udah agak tua. Dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, tulis nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang boleh nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuma saya karena ibu saya Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gua injak-injak nih gua sobek-sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gua. Akhirnya berantem atau dibales kalau nggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga, ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, nggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita, tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan. Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita, tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Gimana pun dia nggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak nggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih sampai marah, tapi dia nggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an, sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu tuh benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba, kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking
karamallahu wajhah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri nggak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali, lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, nggak mau ngelihat paha musuh. Coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok, kebayang nggak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok, artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali nggak mau ngelihat, langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang, di mana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan. Nggak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang, curang kan. Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang, putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa, legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia, diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk. Duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru, orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah. Belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Diam. Ali bilang, ya Rasulullah saya. Ali, aku gak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu. Rasulullah aja kayak ngerasa Ali gak bisa ngalahin dia. Ali diam. Tapi gergetan banget. Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini karamallahu wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya telinga yang beriman. Lisannya lisan yang beriman. Wajahnya wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil, walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, wajah yang apa, sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang happy. Jangan ketemu teman kita cemberut aja. Kamu kenapa? Enggak, emang muka saya emang kayak gini. Nah, kalau itu beda ya. Tapi berusaha untuk tersenyum. Itu tuh wajah beriman. Jadi wajah aja, ada wajah beriman, ada yang wajah tidak beriman. Wujuhu yauma idzin muswaddat, gitu ya kurang lebih. Pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan apa? Alaiha ghabarah, dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan hitam legam. Itu wajah orang kufur. Sedangkan orang yang beriman, wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia. Dari sejak di dunia. Wajah kita sudah berimankah? Kemudian apa lagi? Hati kita sudah berimankah? Perasaan kita sudah berimankah? Tangan, kaki kita sudah berimankah? Rambut kita sudah berimankah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman, Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang terlalu ditipisin sebelah ya, sampai tinggal di atas doang gitu kan. Itu dalam Islam dilarang. Berarti rambut yang beriman yang nggak kayak gitu. Kalau ditipis sedikit nggak apa-apa, tapi ini tipisin habis tinggal gini doang. Ya, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Berarti rambut yang beriman, rambut yang biasa-biasa aja. Kalau bisa agak luar biasa dikit. Tadi kayak cowok yang keren tadi, rambutnya sepundak, ikal. Kalau nggak mampu Ustadz, karena kalau udah saya panjang nggak turun ke bawah, naik ke atas, ya udah jangan dipaksain. Tergantung jenis rambut. Yang jelas rapi, terus dirawat sama dia kan ya. Itu rambut orang beriman. Ternyata iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, termasuk perasaan. Jadi marah
itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar marah, ghadibtu lillah ya Rasulullah. Itu kata kuncinya. Aku marah karena Allah wahai Rasulullah SAW. Sehingga kita wajib marah teman-teman. Sampai Nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya. Kata Nabi, salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu ngerasain kalau seseorang itu mendapatkannya berarti dia merasakan nikmatnya iman. Merasakan puncaknya iman. Merasakan loh ya, bukan melakukan, bukan mengatakan, bukan memikirkan, tapi merasakan, rasa. Dan 3-tiganya rasa. Ada 3 perasaan yang kalau seseorang mendapatkan dalam dirinya berarti dia berada di puncaknya iman. 1. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga. Cinta, perasaan. Yang kedua, perasaan juga. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai sesama muslim, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para kiai, mencintai guru-guru kita, mencintai orang yang soleh, yang lebih soleh dari kita, mencintai, itu perasaan. Dan itu adalah wajada halawatul iman, puncaknya iman. Ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Benci, ternyata benci juga bagian dari iman. Benci bagian dari iman. Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci, benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kekufuran dia benci. Makanya bahasanya ayyakraha ayyauda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir, enggak. Benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat, dia benci. Berarti kalau kita udah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman, benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu nggak ada kebencian, ada kebencian, dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Apa? Yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat, Allahumma habib, ada doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa diambil dari ayat. Ayatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alakum minar rasyidin. Allah menjadikan kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan dan menjadikan rasa cinta itu indah dalam hati mereka. Lalu menjadikan mereka benci kepada kekufuran dan itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Benci kepada kufur, dosa, fusuk. Fusuk itu apa? Akhlak yang buruk. Dia enggak suka. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang perangainya nggak bagus dan kita ngerasa itu kayak entertain, hiburan, ini kita berarti nggak punya benci nih. Jangan benci orangnya, benci perangai perbuatan yang buruknya. Orangnya nggak ada, ini lain lagi ceritanya. Karena orang bisa berubah kan? Kalau keburukan dari zaman iblis sampai nanti kiamat, ya tetap namanya keburukan. Yang benar sudah jelas, yang buruk sudah jelas. Tapi kalau orangnya bisa berubah. Pagi dia kufur, malam dia mukmin. Pagi dia setan, malam bisa jadi malaikat. Makanya jangan membenci orangnya. Siapa tahu suatu saat dia berubah. Tapi membenci perbuatannya wajib, bagian dari iman. Ada orang yang memperolok-olok agama. Ya kita benci perbuatannya, orangnya kita serahkan kepada Allah. Kalau perlu kita doain ya Allah beri dia petunjuk. Tapi perbuatannya wajib kita benci. Jangan sampai perbuatan memperolok-olok agama malah kita ketawain seolah-olah itu hiburan. Berarti kita nggak punya benci fisabilillah. Makanya ada marah fisabilillah, ada benci fisabilillah, ada cinta fisabilillah, ada takut fisabilillah, ada
kangen fisabilillah, kangen siapa? Kangen dengan Rasulullah SAW. Seperti kangennya Bilal, sampai saking puncak kangennya luar biasa, dia nggak sanggup azan. Saking kangennya nggak sanggup azan. Kalau kita azan biasa aja gitu kan, mungkin semangat, tapi nggak sampai bikin kita nggak bisa ngucapin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak kuat Bilal ngomong itu. Kenapa? Kalimat itu dia ucapkan dulu ketika Nabi masih hidup dan mendengar. Kalau Bilal azan, Nabi senyum-senyum. Sekarang Nabi udah nggak ada, udah nggak kuat. Udahlah saya nggak bisa. Langsung turun, langsung duduk, diganti sama sahabat yang lain. Itu kangen fisabilillah. Apakah kita punya kangen fisabilillah? Apakah kita punya cinta fisabilillah? Apakah kita punya benci fisabilillah? Apakah kita punya marah fisabilillah? Apakah kita punya memaafkan fisabilillah? Karena semuanya perasaan. Sakit hati fisabilillah ada, tapi ada juga sakit hati yang nggak dibolehin. Baper fisabilillah banyak, makanya baper itu bisa jadi ibadah. Tergantung konteks. Kan baper itu bawa perasaan kan? Benar nggak sih artinya? Salah satu di antara baper yang berpahala yang gimana? Baper ketika sholat. Allahu Akbar. Idza waqa'atil waqi'ah. Udah mulai baper tuh. Bawa perasaan. Begitu disebutkan tentang orang-orang yang golongan kiri, wah udah nggak kuat lagi. Dia nangis, dia gemeteran, saking gemeteran lututnya nggak kuat menanggung beban tubuhnya, dia tersungkur, kharru, tersungkur, lalu dia sujud, sujadan, dia sujud, wabukiya, dan dia menangis dalam sujudnya. Siapa dia? Umar bin Khattab, orang yang paling baper dalam sholatnya. Kalau udah baca ayat-ayat kiamat di dalam sholat, Umar baper banget. Makanya ada baper yang negatif, ada baper yang positif. Sehingga semua itu soal perasaan teman-teman. Untuk itu kita perlu belajar. Wah saya sedih nih, saya kecewa nih, saya tersinggung nih, saya marah. Nah yang terakhir pertanyaannya gimana cara kita mengekspresikan kemarahan kita Ustadz? Kalau yang dihina itu Allah, Rasulullah, Islam, bahkan orang tua kita, keluarga kita, apa yang harus saya lakukan? Jangan membalas keburukan dengan keburukan, itu prinsipnya. Tadi dibacakan di sholat isya kita, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik, walaupun kita marah. Lalu bagaimana dengan cerita Abu Bakar As-Siddiq? Tapi di situ bukan hanya ada satu tokoh, ada Fanhas. Nah, apakah kita tahu persis yang kita hadapi itu Fanhas? Jangan-jangan kita menjudge Fanhas banget ini, padahal dia bukan Fanhas. Dia bisa jadi adalah orang Badui yang mengencingi Masjid Nabawi. Kan itu juga perbuatan yang menghina Islam kan? Dia datang ke Masjid Nabawi, dia buang air kecil di situ. Lalu Umar udah siap-siap tuh, saya penggal nih kepalanya nih, saya penggal nih. Kata Rasulullah, ya Umar, mahlan, tunggu Umar. Ya Rasulullah, dia udah menghina masjid, dia menghina agama kita dan segala macam. Dia tuh masuk ke masjid buang air kecil loh. Lebih dahsyat. Nabi kemudian mengatakan, tunggu, jangan ganggu dia. Maksudnya kalau sahabat langsung nyuruh dia pergi kan terganggu, soalnya dia lagi menyelesaikan hajatnya kan, kepotong kan terganggu kan, sakit. Akhirnya beresin dulu, tunggu. Udah beres, yuk kita cari air, ambil air, bersihin. Udah disiram sama sahabat, dipanggil dia sama Rasulullah. Kamu dari mana? Dari kampung ini. Oh pantesan. Dia tuh orang pedalaman yang tidak tahu peradaban. Di tempat dia, semua tempat itu toilet. Karena buat mereka tuh kan biasa aja. Maaf ya, di beberapa tempat kita ngelihat kadang-kadang orang buang air sembarangan kan. Karena dia rata-rata orang yang berpendidikan rendah, orang yang mungkin tidak belajar, orang yang belum modern, belum berperadaban. Buat dia biasa aja kayak gitu, malah kadang-kadang gak malu. Nah laki-laki ini kayak gitu kondisinya, orang jahil, orang badui, orang pedalaman, gak pernah belajar. Dia gak tahu kalau ini tempat suci, dia buang air aja di situ. Ditanya sama Nabi dari mana, dari tempat ini. Oh kamu tahu gak ini tempat apa? Gak tahu. Ini tuh rumah ibadah kami, di sini kami menyembah Allah, kami belajar, kami duduk di sini, kami menjaga kesuciannya. Tadi kamu sudah mengotori tempat ini. Oh saya nggak tahu. Saya nggak ngerti, maafin saya, ya nggak apa-apa. Terus Nabi ngobrol panjang lebar sama dia, sampai saking baiknya Nabi bisa membuat dia terkesan dengan obrolan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi yang ada ta'liful qulub, membujuk hati.
Kemarin pas saya jalan ke Korea, saya ngobrol sama Chan, sama sekali saya nggak mau ngomongin Islam di depan dia kalau dia belum bertanya. Tapi alhamdulillah sepanjang saya di sana nggak ngomongin Islam sama sekali. Pas pulang baru semalam dia posting foto-foto kita di sana, dia bilang sekarang saya merasa tertarik untuk belajar Islam setelah bertemu dengan Ustadz Hanan dan keluarga. Ternyata kok asik banget, santai, saya nggak dipaksa, saya nggak dimarah-marahin. Pas saya salah membeli makanan Korea, apa namanya teh? Apa? Bukan samyang. Ya cireng lah pokoknya. Cireng Korea gitu ya. Kimbap. Nah, pas lagi beli kimbap kan ada porknya kan. Cuman dia nggak dimasukin ke dalam gulungan kimbap itu, dia kan salah. Tapi saya malah saya malah bayarin, bukan membeli, saya malah bayarin karena udah terlanjur dibeli pasti harus dibayar. Akhirnya kalau belum terlanjur dibeli saya nggak akan beli. Tapi karena udah terlanjur dibeli dan pasti Chan akan bayar, saya bayarin. Tapi saya nggak mau makan, saya ngomong ke dia pelan banget, Chan maaf ya, maaf banget nih. Saya tahu kamu niatnya baik, tapi maaf karena kamu nggak paham tadi itu ada pork di situ. Walaupun nggak dikasih ke sini tetap nggak boleh bagi kami, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa, dia malah respect. Alhamdulillah sekarang pengen belajar Islam. Walaupun hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya ikhtiar. Akhirnya orang Baduy ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia doa, ya Allah, berilah rahmatmu kepada saya dan kepada Rasulullah, yang lain jangan. Dia sebel sama yang lain. Karena tadi mau dimarahin kan sama yang lain. Kata Nabi, kenapa doanya kayak gitu? Iya Rasulullah, saya sebel sama mereka. Kalau doa yang baik-baik supaya malaikat mendoakan juga kamu dengan kebaikan yang sama. Oh gitu ya Rasul. Ya Allah rahmati saya, Rasulullah dan yang lain-lain juga. Beres kan ya? Ini nih siapa? Ini bukan Fanhas. Ini orang yang belum mengerti tentang kebenaran. Kalau Fanhas ngerti banget. Malah Alkitab, dia ngerti Alkitab. Taurat, Injil, Al-Quran bahkan. Makanya dia tahu ayatnya. Bukan orang biasa, beda sikapnya. Kalau kepada orang kayak gitu, kita memberitahu. Ada orang yang bertanya atau komentar karena dia nggak ngerti, kita jelasin, kita luruskan kalau bahasa saya di komen. Bukan saya marahin, saya luruskan. Kadang-kadang ada teman-teman yang niatnya baik, pengen bela saya tapi malah marah-marah. Saya juga berharap jangan. Ini Ustadz Hanan, malu nggak lo? Jangan ngomong kayak gitu. Ini mempermalukan orang. Saya juga cuma ngomong kalau ini tentang saya diam. Kalau tentang Rasulullah, saya luruskan. Kayak gitu bahasanya, saya pilih diksi yang tidak menjudge. Sehingga nanti sikap kita mudah-mudahan mewakili wajah Islam. Walaupun gak sempurna, soalnya kita manusia biasa ya. Islam sempurna banget tapi kita gak sempurna. Setidaknya kita udah berusaha untuk menampilkan wajah Islam terbaik yang kita mampu. Orang baru tertarik. Nah, idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Ada di surat apa itu? Coba kita buka. Surat Fussilat. Surat ke-41 ayat 34. Idfa billati hiya ahsan. Kalau kita bisa membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Maksud cara yang lebih baik itu gimana Ustadz? Bisa jadi orangnya kita pahamkan. Itu kan cara lebih baik kan? Dia menghina Islam, kita nggak menghina dia. Kita nggak menghina agamanya, kita pahamkan. Oh ini maksudnya. Kalau dia nggak bisa juga, kita coba kebaikannya dengan cara lain. Kadang-kadang ada kebaikannya bukan dengan pemahaman, dengan narasi. Kita kasih dia hadiah kalau ada yang kenal dengan dia. Minimal kita senyumin dulu. Minimal kita nasehatin dengan diam-diam lewat DM atau apapun lah. Pokoknya jangan sampai kita mencela, mendebat, ngebully rame-rame dengan nge-replay komennya dia. Kasihan. Kadang-kadang dia nggak ada niat mencela. Cuman karena gak paham, akhirnya di replay banyak ratusan replay, semuanya menjat dia. Saya kasihan kadang-kadang kayak gitu. Padahal niat saya tadi pengen meluruskan, tapi di bawah tuh wah macam-macam. Walaupun niatnya baik, tetap caranya belum tepat. Sehingga balaslah dengan billatihi ahsan. Hasilnya apa kalau kita bisa konsisten kayak gitu? Hasilnya فَإِذَا بَيْنَكَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Bisa jadi kalian yang tadinya bermusuh-musuhan dengan cara idfa billati hiya ahsan, membalas dengan yang baik, dia akan menjadi waliyun hamim, pelindung yang sangat setia. Menjadi kawan
baik, menjadi sahabat karib, menjadi pelindung yang setia, yang loyal. Itu hasil cara kita marah. Boleh marah tetap, tapi ekspresikan marah itu dengan cara-cara yang justru melahirkan kebaikan. Satu. Cara yang kedua, kalau misalnya kita nggak mampu, ini kan yang paling ideal nih. Saya nggak mau memberikan solusi ideal doang, sementara saya juga nggak selalu bisa kayak gitu. Dan saya manusia biasa. Nanti kalau sesekali teman-teman melihat saya di sosial media, kadang-kadang kepancing, itu karena Hanan Ataki itu manusia, bukan malaikat. Yang saya omongin di sini nggak semuanya mampu saya amalkan. Makanya saya kasih beberapa alternatif. Yang paling tinggi, idfa billati hiya ahsan. Itu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kalau nggak mampu haqqa tuqatih gimana ya Rasulullah, kata sahabat. Kalau nggak mampu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, Allah berfirman di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah aja kayak gitu coba. Pertama disuruh apa? Sebenar-benar takwa. Dalam kasus ini sebenar-benar takwa adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu sebenar-benar takwa. Yang paling ideal udah. Tapi kan kadang kita mampu, kadang enggak kan? Kadang-kadang kita memang benar-benar mampu dan kita kayak takjub gitu. Kok saya bisa ya membalas keburukan dengan kebaikan. Di komen negatif, di hate speech kita balas makasih. Kadang bisa. Kadang orang ngomong baik-baik kita malah marah-marah. Namanya juga manusia. Naik turun imannya. Kalau iman lagi naik jadi malaikat. Kalau lagi turun jadi setan. Kan gitulah kita ya. Sehingga Allah tahu banget lah kita tuh manusia biasa. Sehingga setelah Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Salah satu kasusnya adalah balaslah dengan yang lebih baik. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau nggak bisa maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di akhir surat At-Taghabun. Jadi dua ayat ini saling mengutuhkan. Nah dalam kasus semampu kita gimana? Coba teman-teman buka Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 68. Coba lihat surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Kalau ada orang yang memperolok-olok ayat Allah, yang memperolok-olok agama Allah, yang memperolok-olok syariat Allah, maka maka berpalinglah kamu dari mereka. Itu kalau kita nggak bisa membalas dengan yang lebih baik, udah berpaling aja, jangan ikut-ikutan. Di grup ya udah diam. Live group Ustadz, ya mungkin ayat ini salah satu ayat tentang anjuran untuk live group. Kalau isi grupnya terus-terusan, semuanya kompak, hanya ngomongin yang nyeleneh-nyeleneh, kayak hal-hal yang aneh tentang agama, syubhat, ya udah kita dianjurkan oleh surat Al-An'am ayat 68 untuk live group. Ini juga live group fisabilillah. Live group karena Allah, bukan karena kita masalah personal. Saya nggak nyaman lagi di situ. Kenapa? Saya sering dicuekin. Itu bukan fisabilillah. Kalau saya broadcast nggak ada yang respon. Kalau teman saya broadcast semuanya nyamber. Kayaknya mereka nggak senang sama saya. Udahlah saya live aja. Itu tuh bukan fisabilillah. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi bukan fisabilillah. Jangan bilang-bilang ini fisabilillah loh ya. Enggak. Tapi kalau isinya gibah, isinya fitnah, isinya berita bohong, isinya mencela, isinya hal-hal yang nggak penting, bukan nggak penting, hal-hal yang dosa, maka kata Allah, a'rid hanhum, tinggalkan mereka dalam konteks sosmed, live group, unfollow, atau minimal nggak usah terlibat. Terus kata Allah, kalau setan membuat kalian lupa dengan anjuran ini, anjuran untuk pergi ninggalin mereka, maka janganlah kamu tetap di situ ketika kamu ingat. Sampai tegas banget Allah suruh pergi. Kalau kita lupa nih, soalnya kan kita manusia biasa. Mereka ngomong segala macam, kita diam aja. Tapi kita nggak pergi.
Nah kalau kita pas ingat, aduh oh iya ya ini udah ngomongin tentang agama yang aneh-aneh nih. Ya udah deh saya pergi. Nah pergilah kalau kalian tidak mampu untuk memperbaiki keadaan itu. Ini. Jadi kalau kita nggak bisa memberitahu dengan baik-baik, nggak bisa menjelaskan, kadang-kadang kita kalah kalah jumlah, kita sendiri yang lain rame-rame dan mereka kayak kuat banget argumentasinya, sombong pula. Kalau argumentatif doang masih bisa lah, tapi ini disertai dengan sombong kan susah ya. Udah tertutup hatinya, udahlah pergi aja, nggak usah diladenin debatnya. Itu cara kedua. Kalau nggak bisa, idfa billati hiya ahsan. Dua cara inilah yang disebut dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Nggak mampu ya Allah, ittaqullaha mastata'tum, semampu kali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu teman-teman obrolan kita tentang moral yang dikaitkan dengan iman, bab diam part kedua atau jilid kedua, supaya kita paham kapan kita harusnya diam, kapan kita harusnya marah, kapan kita harusnya emosi, takut, benci, suka, segala macam itu ada babnya tersendiri supaya tidak salah. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki perilaku kita, behavior kita. Karena saya berharap dakwah saya ini bukan hanya jadi wawasan. Kalau dakwah yang bisa menambah wawasan, teman-teman mendengar ceramah saya sedikit wawasannya. Lebih banyak wawasan dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kalau dengan saya tuh fokus banget dengan daily life. Buat saya kalau hanya wawasan tidak merubah perilaku belum sempurna. Makanya kita bagi-bagi tugas. Ada UAS dan UAH yang mungkin memberi wawasan Islam yang luar biasa. Ada UHA yang memberikan lebih kepada tutorial daily life yang lebih islami, behavior, persepsi dan seterusnya. Lagian ini tuh praktis insya Allah dalam kehidupan kita di sosial media atau dalam kehidupan